魔法の使い方。ウィンドシールド、アイスシールドなどを押せ。Halo guys, kembali lagi di channel ini, dan di video kali ini admin akan memberikan alur cerita dari anime Kamitachi ni Hiro wa Reta Otoko, di mana anime ini bercerita tentang seorang pria yang berumur 39 tahun meninggal karena kelelahan akibat bekerja di perusahaan gelap. Kemudian dia dipindahkan ke isekai dengan berkah dari para dewa. Sebelum ke videonya, izinkan admin berterima kasih buat yang join membership. Ada GGM, Eko Fajar, Adi Sidra, Al-Hafiz Setiawan, Hiro, Muhammad Najmi, Muhammad Helmi. Lalu ada Sueb, En Rohman, Ardi Sadewo, Green Tea, Muhammad Amin, Anis Mukhris, Muhasif, dan Wan Suziani. Terima kasih buat kalian yang udah join member. Dan yang nyawer ada dari Sakti. Oke, kita langsung aja, let's go guys. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang anak kecil yang masih berumur 11 tahun. Dia bernama Ryoma Takebayashi. Dirinya tinggal di dalam hutan karena beberapa alasan dan ditemani dengan slime yang cukup banyak. Kita juga diperkenalkan tentang para slime yang jenisnya berbeda-beda. Bahkan terdapat slime baru yang sudah berevolusi. Di antaranya ada sticky slime yang bisa menghasilkan cairan lengket, poison slime yang bisa memakan tanaman racun, lalu ada scavenger slime yang bisa memakan segala jenis barang sisa atau sampah. Ada juga acid slime yang bisa mencairkan benda-benda keras menggunakan asamnya. Lalu cleaner slime yang hanya bisa memakan kotoran dari benda dan bahkan bisa menghilangkan bau yang tidak sedap juga. Di ruangan bawah tanah Ryoma terdapat 3 patung dewa yang dia sembah. Setiap harinya Ryoma menjalani kehidupan seperti biasa dan menyenangkan. Walaupun terkadang bertarung dengan goblin dan para bandit, tetapi Ryoma di sini masih bisa mengatasi hal itu berkat berkah dari para dewa. Lalu suatu hari ketika Ryoma sedang berjalan-jalan, dia mendengar sekumpulan orang yang sedang merawat temannya yang terluka cukup parah. Karena merasa kasihan, Ryoma di sini berniat menolong mereka dengan memberikan sebuah obat. Tetapi Ryoma diwaspadai karena mereka curiga dengan seorang anak kecil yang berada di hutan berbahaya ini. Apalagi dia sendirian. Karena sudah lama tidak berbicara dengan orang, Ryoma juga mulai terbata-bata ketika berbicara. Ternyata penyihir di kelompok mereka kehabisan mana, jadi dia tidak bisa menggunakan sihir penyembuh kepada temannya. Karena keadaan terdesak, mereka akhirnya menerima obat yang diberikan oleh Ryoma. Bahkan Ryoma juga menawarkan mereka untuk beristirahat di tempatnya. Tidak disangka, obat yang diberikan Ryoma sangatlah berkhasiat dan orang itu berhasil membaik, tetapi dia masih tidak sadarkan diri. Akhirnya mereka di sini menerima tawaran Ryoma untuk beristirahat di tempatnya. Setelah berjalan cukup jauh, mereka dikagetkan dengan slime yang dimiliki oleh Ryoma. Tapi Ryoma di sini meyakinkan bahwa itu bukanlah musuh. Mereka juga bertanya-tanya kenapa seorang anak kecil seperti dirinya tinggal di hutan sendirian yang berbahaya ini. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sempat bingung karena terdapat jalan buntu di depannya. Tetapi di sini Ryoma membuka pintu rumahnya dengan sihir penghalang yang luar biasa. Melihat situasi ini, mereka sedikit mencurigai Ryoma lagi yang tinggal sendirian di dalam rumah yang cukup hanya untuk 1 orang saja. Tetapi setelah masuk, mereka terkesan dengan bangunan ini. Lalu Ryoma di sini memberikan mereka potion dan minuman dingin. Di sini Ryoma mulai memperkenalkan diri dan mengisahkan latar belakang palsunya. Ini dilakukan karena mereka mulai penasaran dengan asal-usul Ryoma. Salah satu dari mereka memperkenalkan diri juga yang bernama Reinhard Jamil, seorang bangsawan penerus dengan gelar Duk dari keluarga Jamil. Ryoma yang mendengar itu merasa terkejut karena dia adalah orang yang sangat penting. Lalu ada anak buahnya yang bernama Zeb, seorang pengintai. Lalu ada penyihir yang bernama Kamil, Jill seorang pendekar pedang, dan terakhir ada Hughes yang sedang dirawat saat ini. Dan alasan kenapa mereka diserang adalah karena ulah para bandit dan beruang hitam yang melukai Hughes. Jadi mereka di sini tidak bisa pergi ke kota terdekat untuk segera merawat Hughes.
Duke Reinhardt di sini bertanya dari mana Ryoma bisa belajar sihir dan potion. Setelah itu, Ryoma mengatakan kalau dia telah bertahan di hutan ini selama 3 tahun lamanya sejak dia datang ke sini waktu kecil bersama kakek dan neneknya yang mantan petualang. Namun 3 tahun yang lalu mereka meninggal dan menyuruh Ryoma untuk pergi ke desa terdekat. Tetapi Ryoma adalah orang luar, jadi dia takut akan dibenci oleh orang luar. Setelah dijelaskan, mereka akhirnya mengerti tentang keadaan Ryoma. Namun mereka di sini masih sedikit khawatir dengan keadaan Ryoma dan kemudian mengeluarkan bola kristal untuk mengecek status yang dimiliki oleh Ryoma. Jika Ryoma memang memiliki kemampuan khusus, maka mereka akan berhenti khawatir dan tidak akan membawanya ke kota. Mereka di sini terkejut dengan skill yang dimiliki oleh Ryoma. Dikonfirmasi pula kalau Ryoma bukanlah kriminal. Ryoma juga tidak memiliki kekuatan tempur, namun dia memiliki kemampuan bertahan yang sangat tinggi. Kekuatan mental dan kemampuan rumahannya Ryoma sudah berlevel tinggi juga. Ini termasuk kekuatan yang cukup besar di usianya yang masih 11 tahun. Tidak lama dari itu, Hyuja sudah sembuh. Mereka sangat berterima kasih dan akan pergi ke kota terdekat, kemudian berpamitan kepada Ryoma. Mereka di sini berjanji kalau mereka pasti akan kembali menjenguk Ryoma. Lalu Ryoma di sini merasa sedikit bersalah karena bercerita tentang kakek neneknya itu hanyalah karangan saja, karena dia tidak bisa mengatakan kalau dirinya adalah seseorang reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya. Ternyata di kehidupan sebelumnya Ryoma selalu memaksakan dirinya hingga bekerja selalu lembur. Karena dia bekerja di perusahaan gelap di mana dia selalu lembur dan akhirnya Ryoma meninggoy. Setelah itu dia bertemu dengan 3 dewa, yaitu dewa pencipta Gain, dewa kehidupan Kufo, dan dewa cinta Lulutia. Penyebab utama kematian Ryoma karena bersin saat tidur dan terjatuh ke lantai. Karena itu menyebabkan pembuluh darah Ryoma pecah dan meninggal. Singkatnya, Ryoma akan direinkarnasikan ke dunia milik para dewa ini dengan tubuh anak kecil yang berusia 8 tahun. Lalu Ryoma juga diberikan kekuatan sihir oleh mereka dari energi sihir bumi karena walaupun bumi memiliki energi sihir tetapi mereka tidak dapat menggunakannya. Jadi ini bisa menjadi sumber energi awal untuk Ryoma di dunia lain. Bahkan saat nanti Ryoma pergi ke gereja, dia bisa berkomunikasi dengan para dewa menggunakan skill Oracle. Lalu akhirnya Ryoma ditransfer ke dunia lain dengan tubuh anak kecil. Setelah terbangun, Ryoma diberikan buku untuk mempelajari ekosistem dan berbagai macam sihir oleh dewa. Dan akhirnya Ryoma bertemu dengan slime pertamanya, kemudian dia menjinakkannya menggunakan sihir penjinak. Setelah itu, Ryoma memutuskan tinggal di hutan ini sambil meneliti slime dengan waktu yang luang yang sangat dia impikan. Bahkan para slime-nya sudah mencapai ratusan setelah berevolusi. Hingga akhirnya keluarga Duke Reinhardt Jamil datang kembali. Mereka di sini saling memperkenalkan diri masing-masing, lalu mereka terkejut dengan penjinakan slime yang sangat banyak milik Ryoma. Dan Ryoma di sini menunjukkan cara agar para slime bersatu dan menjadi big slime, kemudian mengecilkannya menggunakan skill. Istri Duke Reinhardt Jamil seketika langsung menanyakan apakah Ryoma membentuk kontrak dengan Big Slime. Karena sebelumnya belum pernah ada yang bisa menaklukkan atau melakukan kontrak dengan Big Slime dalam sejarah. Lalu Ryoma di sini menjelaskan kalau Big Slime itu adalah kumpulan dari ratusan slime, jadi wajar saja jika membentuk kontrak dengan Big Slime sekaligus itu tidak mungkin. Mendengar itu mereka sangat terkejut dan kagum dengan apa yang Ryoma katakan karena ini memecahkan misteri kenapa Big Slime tidak bisa dijinakkan langsung. Selain itu, Ryoma juga hebat karena bisa membentuk kontrak dengan ribuan slime sekaligus. Lalu mereka mengobrol di dalam rumah Ryoma dan di sini Reinhardt memberikan hadiah jam mahal kepada Ryoma sebagai bentuk terima kasih. Selain itu, tujuan mereka datang ke hutan ini bukan hanya untuk bertemu Ryoma, tetapi untuk mencari slime yang bisa dijinakkan oleh anaknya Reinhardt, yaitu Putri Eliaria Jamil. Karena ini sudah menjadi tradisi keluarga Duke Jamil yang dikenal sebagai penjinak monster untuk menaklukkan monster yang akan dilakukan anak mereka saat pertama kali. Di sini Ryoma juga memberikan saran tempat yang mungkin terdapat banyak slime, tetapi Putri Eliaria penasaran dengan slime milik Ryoma yang tidak terdaftar dalam buku, yaitu cleaner slime yang bisa membersihkan kotoran apapun yang menempel, baik itu kotoran di manusia ataupun barang. Bahkan kain goblin yang sangat kotor pun bisa menjadi sangat bersih seperti baru oleh cleaner slime ini. Bisa dikatakan slime ini mirip dengan mesin cuci, dan ada juga scavenger slime yang memakan sisa makanan atau sampah.
Mereka juga bisa membuat pupuk dari bahan yang telah dimakan. Mendengar itu semua orang terkejut dan kagum dengan pengetahuan dari Ryoma tentang para slime ini. Selain itu, cara agar mendapatkan cleaner slime yang diinginkan oleh Putri Elleria harus menggunakan air dan keringat dari tubuh manusia. Sebab hanya dengan itu caranya agar slime bisa berevolusi menjadi cleaner slime. Hughes yang memberitahu secara belak-belakan kepada para wanita pun mendapatkan hadiah. Lalu, walaupun agak memalukan, tetapi Putri Elleria tetap menginginkan slime itu dengan kekuatannya sendiri. Dan akhirnya Putri Elleria pun berhasil mendapatkan kontrak dengan cleaner slime dan dia merasa senang karena bisa menjinakkan monster pertamanya. Setelah itu keluarga Jamil menawarkan Ryoma untuk ikut ke dalam perjalanan mereka ke kota terdekat yang bernama Gimul. Di sini Ryoma masih tidak tahu apakah dia akan keluar dari hutan ini atau tidak. Tapi setelah diberikan wejangan khusus yang menakjubkan dari Putri Elleria, akhirnya Ryoma pun menerima ajakan dari keluarga Jamil untuk melakukan perjalanan. Hal itu membuat semua orang senang, tetapi Ryoma yang masih belum mengetahui banyak tentang dunia ini merasa sedikit bingung. Karena mereka heran dengan skill item box milik Ryoma yang merupakan hal yang cukup tinggi tingkatannya untuk bisa dikuasai oleh anak 11 tahun sepertinya. Berdasarkan apa yang keluarga Jamil katakan, Ryoma juga bahkan bisa diajarkan sihir oleh keluarga Jamil jika mau. Ryoma pun merasa bersyukur dengan kehidupan keduanya ini karena telah dipertemukan dengan keluarga yang sangat baik hati. Setelah memindahkan semua barang-barang yang Ryoma punya, akhirnya dia pamitan terhadap patung dewa yang dia buat sendiri untuk berterima kasih kepada mereka. Akhirnya Ryoma telah siap melakukan perjalanan pertamanya. Ryoma di sini kagum dengan item box tingkat lanjut yaitu Dimension Home milik Sebas yang bahkan bisa menyimpan makhluk hidup di dalamnya. Selain itu, keluarga Jamil juga memuji Ryoma yang bisa menggunakan semua elemen sihir dan bahkan bisa melakukan sihir penyembuh dan alkimia yang sulit dilakukan oleh banyak orang. Ryoma di sini malu karena merasa hal yang biasa dia lakukan ternyata sangat luar biasa bagi orang-orang di dunia ini. Beberapa hari berlalu, perjalanan Ryoma awalnya biasa saja dan beristirahat saat malam. Tetapi esoknya ketika hujan lebat terjadi di dalam perjalanan, mereka dihalang oleh longsor yang tiba-tiba terjadi. Dan hal ini sangat mengkhawatirkan karena terdapat rumor bandit di sekitar sini. Jika memutar jalan pun akan memakan waktu 3 hari lamanya. Jadi, Duke Reinhardt di sini menggunakan sihir bumi untuk membuka jalan. Ryoma di sini ingin membantu mereka, namun mereka malah terkejut dengan jas hujan yang dibuat oleh Ryoma menggunakan cairan sticky slime. Menurut mereka itu akan laku keras jika dijual dalam jumlah banyak. Kemudian Ryoma yang membuat penghalang hujan pun membuat pasukan dari Reinhardt terkejut. Ryoma juga memberikan bantuan yang sangat besar dengan menggunakan sihir create block dari tanah longsor. Awalnya mereka di sini bingung, namun setelah Ryoma tunjukkan, mereka akhirnya takjub dengan ide brilian Ryoma. Sehingga jalanannya pun cepat diatasi dari bencana longsor dengan kerjasama semua orang dan slime. Mereka di sini sangat berterima kasih kepada Ryoma yang telah membantu dan akhirnya Ryoma di sini sampai di kota pertamanya sejak dia dipindahkan ke Isekai. Kota Gimul ini disebut sebagai kota pertambangan dan keluarga Jamil ke sini untuk menginvestigasi tambang mana yang harus ditutup atau yang terus dilanjutkan karena tingkat bahayanya semakin tinggi. Selanjutnya Ryoma dan yang lainnya pergi ke gereja untuk membuat tanda pengenal dan memeriksa status Ryoma lagi. Lalu Ryoma dibawa ke alam bawah sadarnya dan bertemu dengan 3 dewa yang memindahkannya ke dunia lain. Mereka di sini bertemu kembali setelah 3 tahun lamanya. Kemudian Gain di sini menjelaskan kalau slime adalah makhluk ciptaannya dan revolusinya dikatakan tidak terbatas tergantung apa yang mereka makan. Contohnya adalah cleaner slime dan scavenger slime yang Ryoma ciptakan. Tetapi spesies baru jarang muncul karena mereka telah menetap di lingkungannya yang sama dalam waktu yang lama. Meskipun ada, itu akan menjadi slime tipe langka yang ada di dunia Sailfall ini. Lalu Dewi Lulutia di sini menjelaskan kalau dahulu ada manusia bumi yang menikah di sana dan mempunyai keturunan, dan bangsawan yang berhubungan dengan Ryoma saat ini adalah keturunan dari manusia bumi yang menikah dengan manusia di dunia ini. Diketahui juga kalau Elleria yang merupakan pewaris keturunan dari leluhur keluarga Jamil memiliki garis keturunan terkuat dari manusia bumi waktu itu. Dan penelitian tentang penjinakan hewan pun diawali oleh manusia bumi yang mencintai hewan atau monster yang dikirim ke arah dewa ke dunia ini. Dewa-dewa yang lainnya pun di sini mulai tertarik dengan Ryoma karena prestasinya di dunia ini. Para dewa ini juga memuji Ryoma yang bersikap sangat dewasa di dunia ini dan apapun tindakannya yang Ryoma lakukan selalu membuat mereka tertarik. Setelah pamitan, akhirnya status bot milik Ryoma telah didapatkan. Di sini terlihat kalau Ryoma mendapatkan berbagai macam skill, bahkan dia mendapatkan gelar penakluk kehidupan malang dan orang yang dikasihi dewa. Diketahui selain informasi umum, informasi pribadi ini tidak akan diketahui oleh orang lain untuk melindungi privasinya.
Setelah keluar, Rainbak di sini memberikan saran kepada Ryoma untuk menyembunyikan kemampuannya dari orang lain. Karena saat ini Ryoma memiliki kemampuan di atas rata-rata dibandingkan dengan anak seumurannya. Ini akan membahayakan Ryoma karena orang yang diberkahi oleh dewa akan selalu diincar. Jadi sebaiknya Ryoma berhati-hati dan segera mendaftar ke guild dan mendapatkan peringkat tinggi supaya lebih aman. Di sini Ryoma tidak menyadari efek samping yang biasanya didapatkan oleh seseorang jika kapasitas sihirnya terlalu besar. Diketahui, Ryoma saat ini memiliki 198.000 kapasitas sihir, dan Putri Eliaria memiliki 200.000 kapasitas sihir yang membuat Ryoma terkejut, karena energi sihirnya lebih banyak. Ternyata efek samping dari overkapasitas sihir adalah akan menimbulkan kesulitan untuk mengendalikan dan mempelajari sihir. Namun Ryoma sampai saat ini tidak merasa ada masalah dengan itu semua, dan Putri Eliaria pun di sini merasa kesal terhadap dirinya sendiri, karena tidak bisa mengontrol sihirnya lebih baik dari Ryoma. Normalnya, jika seseorang memiliki overkapasitas, maka dia akan mempelajari cara untuk menahan sihir. Tetapi Ryoma memiliki tindakan yang berbeda, yaitu dia selalu melakukan bermain-main dengan sihir supaya bisa mengendalikannya hanya dengan sihir dasar. Lalu Ryoma menawarkan diri untuk mengajari Eliaria untuk bermain-main dengan sihir dasar agar bisa mengendalikan kekuatannya. Eliaria pun di sini merasa senang dengan bantuan Ryoma dan menantikan hal itu. Setelah itu, mereka menuju ke Guild Tamer untuk mendaftarkan Ryoma dan Eliaria sebagai penjinak. Tetapi terdapat masalah untuk menaikkan rank di Guild Tamer karena saat ini Ryoma adalah penjinak slime, jadi susah untuk naik rank. Ini merupakan sistem dari mereka yang menentukan kekuatan penjinak dari monster yang mereka kendalikan. Untuk mengatasi masalah itu, akhirnya mereka mendaftarkan Ryoma untuk menjadi petualang supaya bisa naik peringkat dengan cepat. Karena kemampuan Ryoma juga sangat hebat, Ryoma pun di sini melakukan tes petualang dengan sempurna yang diawasi langsung oleh ketua guild bernama Worgan. Oh my god! Lalu, semua orang di sini terkejut karena Ryoma bisa melebihi ekspektasi semua orang dengan kemampuannya. Dia bahkan bisa menyerang balik Worgan dari titik buta. Akhirnya Ryoma di sini berhasil lulus dengan mudah dan mendapatkan rank G sebagai awalan, dan dia bisa menjadi peringkat S jika pencapaian Ryoma telah diakui oleh banyak orang. Semua orang di sini memuji Ryoma karena kekuatannya sangat luar biasa. Kemudian Ryoma di sini mengambil misi pembersihan rumah untuk misi pertamanya karena dia merasa bisa memanfaatkan kemampuan scavenger slime miliknya. Besoknya, setelah pamitan ke keluarga Duke Reinhardt, ternyata pelanggannya adalah seorang manusia setengah hewan bernama Mia yang telah putus asa akan kebersihan rumahnya yang sudah semakin parah. Dan ternyata rumahnya menjadi kotor karena tempat pembuangan sampah di sampingnya yang telah terbengkalai. Jadi sampahnya mulai menumpuk hingga masuk ke halaman rumahnya Mia. Ryoma pun di sini mulai membersihkan rumah sampah itu menggunakan scavenger slime. Lalu Ryoma juga menutup lubang yang menyebabkan sampah masuk ke dalam halaman rumah Mia. Pekerjaan pertama Ryoma pun selesai dengan cepat. Mia pun di sini merasa sangat senang sampai terharu karena semuanya sudah bersih dengan cepat dan berterima kasih kepada Ryoma sambil memberikan sedikit bonus di laporannya. Setelah itu Ryoma pun pergi melapor tentang pekerjaannya yang telah selesai ke guild petualang. Si resepsionis juga takjub dengan pekerjaan Ryoma yang sangat cepat. Imbalan Ryoma pun ditambah sebagai rasa terima kasih dari Mia. Namun, Ryoma di sini dipanggil oleh Guildmaster untuk membicarakan tentang misi pembersihan toilet umum yang sudah menumpuk. Dia merasa karena pekerjaan ini sangat cocok dengan Ryoma yang bisa menyelesaikan misi pembersihan di rumah Mia dengan sangat cepat. Pekerjaan ini mungkin akan berat karena pemerintah setempat telah memotong biaya kebersihan di kota karena hasil pertambangan telah menurun drastis dan sepertinya telah terjadi penggelapan dana di kota ini. Selain itu, pemerintah juga tidak membayar gaji pembersih toilet dari orang-orang daerah kumuh, jadi toilet umum itu semakin tidak terurus. Mendengar itu, Ryoma kembali teringat betapa kejamnya atasannya yang dulu di perusahaan gelap yang tidak memberikan hak gaji kepada pegawainya dengan benar. Lalu Ryoma di sini juga berniat memberitahu keluarga Reinhardt Jamil mengenai kasus keuangan di kota ini yang tidak baik-baik saja. Akhirnya Ryoma menerima permintaan itu dan akan mulai membersihkan toilet itu mulai besok pagi. Setelah diberitahu tentang apa yang terjadi di kota ini oleh Ryoma kepada keluarga Duke Reinhardt Jamil pun di sini langsung mengambil investigasi terhadap apa yang terjadi karena mereka merasa marah sebab uang yang mereka kirim ke daerah ini selalu sama dan tidak berkurang sedikit pun.
Keesokan harinya Ryoma pergi ke lokasi toilet umum yang ada 30 bangunan jumlahnya dan ternyata di sana sudah sangat parah kondisinya. Kemudian Ryoma menggunakan APD atau baju khusus buatannya sendiri menggunakan slime untuk keamanannya. Lalu Ryoma di sini langsung menyuruh scavenger slime untuk memakan semua kotoran yang ada di lokasi pertama. Ryoma pun di sini membersihkan tempat ini dengan sihirnya. Lalu tempat ini pun malah menjadi sangat bersih dan berkilauan. Tidak lama dari itu, para scavenger slime mulai membelah dirinya karena makan banyak di sini. Namun, Ryoma menyadari kalau tempat ini ternyata beracun dan terdapat miasma yang berbahaya setelah melihat perkembangan slime-nya. Oleh karena itu, Ryoma pergi ke kuil petualang untuk melapor tentang keadaan darurat ini. Tetapi di sana sudah ada keluarga Reinhardt Jamil yang sedang meminta keterangan lebih lanjut mengenai penggelapan dana kepada Guildmaster. Tidak disangka setelah Ryoma melapor, keluarga Reinhardt menanyakan kondisi Ryoma terlebih dahulu dan Ryoma di sini merasa terharu kepada keluarga Reinhardt karena lebih mengkhawatirkan dirinya terlebih dahulu dibandingkan miasma di sana. Dan Ryoma di sini memberikan saran untuk memblokir area toilet umum itu dan membiarkan dirinya saja yang membersihkan tempat itu. Meskipun hal itu sempat ditentang karena akan membahayakan Ryoma, tetapi menurut Ryoma itu akan semakin berbahaya jika melibatkan orang lain. Terlebih hanya dia saja yang memiliki skill resistensi yang paling tinggi terhadap racun dan miasma. Akhirnya di sini mereka mau tidak mau setuju dan hanya akan membantu di luar sebagai penjaga saja bersama para petualang yang akan disewa oleh Guildmaster Worgan. Dan petualang itu bernama Zev, Asagi sang Dragon Newt, Leipin sang peneliti monster, Mia, Mizaela, Welana, dan Cilia. Ryoma di sini memberikan perintah untuk tidak membiarkan siapapun masuk ke daerah sini karena akan sangat berbahaya. Akhirnya setelah bersiap, Ryoma pun pergi bekerja. Karena selalu diberikan makan, jumlah slime-nya Ryoma selalu bertambah hingga 1000 lebih. Akhirnya scavenger slime milik Ryoma bisa berubah dari big slime menjadi king slime yang sangat rakus. Di sini Ryoma bekerja siang dan malam untuk bisa segera membersihkan toilet umum agar miasmanya tidak menyebar. Di sisi lain, keluarga Duke Reinhardt secara berkala mengecek kondisi Ryoma sambil mencari sumber penggelapan dana di kota. Dan para petualang pun di sini menyuruh Ryoma untuk beristirahat terlebih dahulu, tetapi Ryoma di sini ingin menyelesaikan semuanya dengan sangat cepat. Karena Ryoma merasa pekerjaan ini belum seberapa dibandingkan dengan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan gelap di kehidupan sebelumnya. Jumlah scavenger slime-nya pun bertambah terus hingga lebih dari 3000 dan setelah bekerja selama 3 hari 3 malam, akhirnya pekerjaan Ryoma pun selesai. Setelah memberikan laporan kepada Guildmaster yang merasa bangga kepada Ryoma karena sudah membersihkan masalah vital di kota ini, Ryoma pun disuruh pulang untuk beristirahat. Di sini, Ryoma mulai teringat akan ibunya yang selalu menunggunya pulang meskipun dia selalu pulang pagi. Namun ketika ibunya meninggal, dia merasa sangat kesepian karena satu-satunya orang yang selalu menunggunya pulang telah tiada. Tidak disangka ketika tiba di kediaman Duke Reinhardt, Ryoma merasa sangat bernostalgia dengan kehangatan yang disambut oleh keluarga Duke Reinhardt yang sama dengan ketika ibunya menunggu dia pulang. Jadi Ryoma di sini bahkan tidak bisa menahan air matanya. Ryoma pun bersyukur karena bisa dipindahkan ke isekai ini. Besoknya, Elieria dan yang lainnya membuat makanan untuk Ryoma yang telah bekerja keras. Dan ketika makan, Ryoma merasa sangat senang karena dia merasa sangat disayangi. Elieria juga di sini meminta Ryoma untuk mengajarinya cara bermain dengan sihir untuk menyempurnakan sihirnya. Tentunya Ryoma di sini merasa sangat senang dengan permintaan itu dan menyetujuinya juga. Di sini Ryoma juga ingin mempelajari sihir serangan dari Camille yang merupakan seorang penyihir dari keluarga Reinhardt. Setelah mereka sampai ke lokasi latihan, Ryoma di sini langsung mengajari Elieria berbagai macam sihir, seperti kembang api dan gelembung balon. Ryoma juga memberikan berbagai macam saran yang berguna untuk Elia dalam pelatihan sihirnya, sehingga dia bisa memainkan gelembung menjadi bola voli dan berbagai macam bentuk lainnya. Hal ini membuat semua orang terkesan dengan ide yang dibuat oleh Ryoma. Karena sebelumnya mereka tidak pernah terpikirkan hal ini. Setelah itu Ryoma mulai mempelajari berbagai macam sihir serangan dan pertahanan dari Camille.
Ryoma juga berhasil melakukan semua yang dilakukan Kamil dalam sekali lihat saja. Karena Kamil di sini sudah mengajari semua yang telah dia ketahui, selanjutnya Ryoma di sini akan diajari sihir ruang menengah oleh Sebas. Dan karena Ryoma sudah memenuhi kapasitas persyaratannya menggunakan sihir teleport, maka Ryoma juga mulai bisa mempelajari dari sihir warp dan dimension home. Di mana Dimension Home ini adalah sihir tingkat lanjut dari item box dan bisa menyimpan makhluk hidup sekalipun. Setelah berlatih cukup lama, akhirnya Ryoma di sini berhasil mempelajari sihir Dimension Home dengan baik. Tidak terasa, waktu sudah sore tanpa Ryoma sadari karena terlalu fokus. Besoknya, mereka pergi ke lokasi tambang untuk membunuh para monster karena para bangsawan diwajibkan untuk melindungi wilayahnya sendiri. Dan ini merupakan salah satu pelatihan dasar bagi anak bangsawan seperti Eliaria yang akan segera memasuki sekolah di ibu kota setelah mendapatkan pelatihan yang cukup di sini. Mendengar itu, Ryoma di sini cukup sedih karena Eliaria akan pergi ke ibu kota, tetapi dia ingin terus mendukungnya. Setelah sampai, mereka di sini langsung memasuki pertambangan yang ditinggalkan. Sementara Duke Reinhardt dan yang lain akan menuju tambang satunya. Setelah masuk cukup dalam, akhirnya mereka menemukan monster belalang yang cukup besar, yaitu Cave Mantis. Diketahui belalang ini berkembang biak cukup cepat dan jumlahnya banyak. Lalu Eliaria di sini mulai menyerang duluan. Meski akurasi awalnya gagal, namun Ryoma dan yang lainnya memuji Eliaria yang berhasil mengalahkan Cave Mantis. Dan di saat giliran Ryoma, para prajurit dan Elia pun terkejut akan kekuatan Ryoma yang dapat menghabisi 4 monster sekaligus hanya dengan teknik bela dirinya saja. Lalu tanpa diduga mereka menemukan metal slime yang berada di sini. Kemudian Elia menangkap slime itu dan memberikannya kepada Ryoma sebagai tanda terima kasih telah mengajarinya sihir. Hingga akhirnya ekspedisi selesai, kemudian mereka kembali ke tempat awal berkumpul dengan yang lainnya. Dan setelah memberikan laporan tentang monster yang ada di masing-masing terowongan yang terdapat belalang dan kelelawar, akhirnya keluarga Reinhardt memutuskan untuk memberikan misi kepada para petualang sakja agar tempat ini menjadi lebih aman. Sementara itu, Ryoma di sini mencoba sesuatu dengan teknik alkimianya dan dia berhasil memisahkan tanah besi karat menjadi besi yang utuh. Itu membuat semua orang kagum dan terkejut karena kemampuan Ryoma dalam bidang alkimia ternyata sangatlah hebat. Sebab biasanya mereka menemui alkimia yang tidak berguna. Kemudian Tuan Reinbach akan memperkenalkan Ryoma kepada pedagang kenalannya yang bernama Serge supaya penemuan alkimia Ryoma bisa dijual kepadanya sebagai perantara karena barang yang Ryoma miliki saat ini sangatlah luar biasa berguna. Hal itu termasuk besi yang telah dia buat melalui kekuatan alkemisnya. Namun di sini Ryoma juga meminta agar namanya tidak dipublikasikan karena kedepannya mungkin saja ada orang yang ingin memanfaatkan kemampuan Ryoma dan mengancamnya untuk mendapatkan keuntungannya. Apalagi Ryoma di sini masih berumur 11 tahun. Akhirnya Serge di sini setuju untuk menjadi perantara karena dia bisa mempercayai Ryoma yang sudah direkomendasikan oleh bangsawan Duke Jamil. Selain itu, Ryoma juga mungkin bisa menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Setelah itu, ketika para petualang berkumpul, Guildmaster memberikan berita kalau pejabat yang korupsi dana pembersihan toilet telah ditangkap berkat keluarga Duke Reinhardt Jamil. Jadi mereka di sini tidak akan pusing lagi akan uang kebersihan. Kemudian, Guildmaster Worgan pun memberikan misi kepada para petualang untuk membasmi monster yang ada di pertambangan Gimul yang sudah dicek oleh keluarga Duke Jamil kemarin. Selanjutnya, Ryoma di sini mulai uji coba terhadap slime metal miliknya dan ternyata slime itu takut akan cairan asam yang mungkin bisa melelehkannya. Sedangkan ketika diberi racun atau sticky slime, dia tidak bergeming sama sekali. Tak lama dari itu, Ryoma di sini dijemput oleh para petualang yang berniat pergi melaksanakan misi di pertambangan. Dan Ryoma pun di sini mendapatkan salam hangat dari Eliaria yang menyemangatinya juga. Setelah sampai di sana, Guildmaster memberikan penjelasan tentang monster yang ada di dalam pertambangan ini, yaitu ada Cave Mantis, Cave Bat, dan Small Rat. Meskipun mereka dikategorikan sebagai monster tingkat lemah, tetapi karena jumlahnya yang sangat banyak, itu membuat petualang kesulitan dan menjadi berbahaya. Jadi, para petualang harus bekerja sama dengan kompak. Setelah memasuki pertambangan, diketahui Ryoma juga telah naik pangkat menjadi ranking F setelah menyelesaikan insiden toilet. Dan jika misi ini berhasil, kemungkinan Ryoma akan naik menjadi ranking E. Setelah berpisah dengan beberapa petualang lain, Ryoma di sini memberitahu tentang jumlah slime yang dia miliki ketika Mia menanyakannya. Mereka semua di sini memiliki ekspresi yang aneh karena slime milik Ryoma sangatlah banyak jumlahnya, ada 4.000 lebih.
Kemudian di sini para petualang menanyakan kepada Ryoma tentang kemampuannya. Ryoma di sini mengatakan kalau dia bisa segala jenis senjata, tetapi karena Ryoma adalah pengguna sihir, jadi mereka di sini meminta Ryoma untuk menghabisi lawan yang terbang. Dan akhirnya monster pun mulai bermunculan. Kemudian mereka langsung menyerang kawanan monster itu dan selesai dengan cepat. Namun setelahnya mereka dihadapkan dengan cave bat yang sangat banyak jumlahnya. Karena party Jeff merasa akan merepotkan jika terkepung, jadi Ryoma di sini akan mencoba eksperimen menggunakan sihir ciptaannya sendiri, yaitu Sound Bomb. Ini merupakan sihir ledakan suara yang sangat keras. Jeff dan yang lainnya merasa bingung, tetapi setelah Ryoma memberikan pelindung suara kepada para petualang lainnya, lalu Sound Bomb! akhirnya Ryoma di sini bisa menghabisi semua cave bat sekali serang. Ryoma juga membersihkan sisa-sisa monsternya menggunakan slime miliknya. Dan perburuan ini pun berjalan lancar hingga selesai. Jeff dan yang lainnya hanya bisa terkagum dengan apa yang Ryoma lakukan. Lalu ketika party Ryoma keluar, tiba-tiba mereka diberitahu kalau ada kawanan goblin yang sangat banyak yang ditemukan di dalam tambang lain. Guildmaster di sini langsung memberikan misi darurat untuk membasmi para goblin tersebut kepada para petualang, karena jika dibiarkan mereka akan semakin banyak nantinya. Dan saat ini para petualang akan berpencar untuk menutup kemungkinan para goblin melarikan diri. Kemudian perburuan goblin pun dimulai. Awalnya Mia dan Cilia memancing para kawanan goblin itu supaya bisa menggiring mereka ke tempat yang sudah dipersiapkan Ryoma. Lalu Ryoma di sini sudah mempersiapkan jebakan cairan asam dari slime miliknya supaya bisa melelehkan para goblin. Sementara itu, jika mereka berhasil naik, para petualang lainnya akan membereskannya. Tetapi karena jumlahnya sangat banyak dari perkiraan, para petualang pun di sini mulai kesusahan karena suplai mereka mulai menipis dan banyak juga yang terluka. Ryoma di sini mengambil inisiatif untuk mengalahkan para goblin bersama para slime-nya untuk mengulur waktu. Kemudian Ryoma akan menggunakan sound bomb lagi kepada para goblin. Jadi Jeff dan yang lainnya memperingatkan semua orang untuk menutup telinga mereka. Lalu Sound Bomb! berkat celah yang dibuat oleh Ryoma dan para slime-nya, para petualang pun dapat menyerang kumpulan goblin itu dengan mudah. Selain itu, para slime-nya juga memberikan suplai anak panah yang baru kepada para petualang lainnya. Dan hal itu sangat membantu barisan belakang, hingga akhirnya mereka semua berhasil mengalahkan semua goblin dan mayat goblin pun dicerna oleh para slime milik Ryoma. Diketahui juga jumlah goblin di sini ternyata bukan ratusan, tetapi jumlahnya bisa mencapai 2000 lebih. Di saat semuanya dikira sudah selesai, ternyata komandan goblin bersama dengan hobgoblin mulai bermunculan di hadapan para petualang dan Ryoma. Meskipun begitu, pada akhirnya tetap saja dengan kemampuan Ryoma, dia dapat menghabisi para goblin itu. Tidak lama dari itu, para petualang juga merasa kagum dengan cleaner slime yang dapat membersihkan noda goblin yang dikatakan tidak akan hilang jika sudah ratusan kali dicuci sekalipun. Jadi, mereka semua di sini sangat berterima kasih atas bantuan Ryoma dalam membersihkan pakaian mereka. Di sini, Mia memberikan saran agar Ryoma membuka usaha laundry saja yang mungkin akan laku keras karena bisa membersihkan noda apapun. Dan Ryoma di sini akan memikirkannya. Ketika keluar, Ryoma di sini sedikit terkejut karena heel slime miliknya telah berevolusi lagi dan bisa menggunakan high heel. Semua orang yang telah dibantu dan diobati dengan kekuatan slime Ryoma pun berterima kasih kepadanya. Lalu Guildmaster juga memberikan pengumuman kalau hadiah mereka akan meningkat karena kejadian kali ini, dan itu membuat para petualang senang. Dalam perjalanan pulang, Ryoma di sini menjelaskan bagaimana cara dia mendapatkan heal slime kepada para petualang lainnya, dan dia di sini bercerita tentang Tamer Guild yang menganggap remeh slime. Karena mereka di sini hanya menganggap monster kuat saja yang bisa menentukan peringkat dari guild penjinak. Tapi para petualang lainnya kagum akan Ryoma yang bisa mengendalikan banyak slime sekaligus, dan itu membuatnya luar biasa. Mendengar itu, akhirnya Ryoma di sini semakin menyukai kehidupannya di sini. Mulai dari ketika sampai di dunia ini hingga bertemu dengan banyak orang dan bisa bekerja sampai saat ini. Ryoma merasa sangat bersyukur dihargai di dunia ini. Setelah masuk ke kediaman Duke Reinhardt, Ryoma menceritakan tentang apa yang terjadi dan mereka terkejut karena mendengar di sana terdapat 2000 goblin. Selain itu, Ryoma juga berkata kalau dia akan hidup secara mandiri dan berpisah dengan keluarga Reinhardt sementara karena dia tidak ingin terus bergantung kepada kebaikan mereka saja dan ingin hidup mandiri.
Dan alasan lainnya adalah karena Ryoma merasa dirinya terlalu diberkahi. Jadi Ryoma tidak ingin jumawa dan Elia di sini berusaha untuk membujuk Ryoma. Tetapi setelah mendengar alasan Ryoma itu, Elia menjadi terdiam. Sebenarnya, keluarga Reinhardt di sini telah menduga kalau Ryoma suatu saat akan berkata seperti ini. Karena mereka merasa Ryoma adalah seorang pekerja keras dan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Tetapi di sini mereka tidak menyangka kalau Ryoma akan mengatakan hal itu secepat ini. Dan keluarga Reinhardt pun mengizinkan Ryoma tetapi dengan 3 syarat, yaitu Ryoma harus sering mengirim surat, lalu sesekali berkunjung, dan tidak sungkan untuk meminta bantuan kepada keluarga Reinhardt nantinya. Tetapi Elia juga menambahkan syarat kepada Ryoma, yaitu dia harus bertemu dengan Elia setiap 3 tahun sekali karena dia akan mendapatkan liburan sekolah di waktu itu, dan Ryoma akan menepati janjinya setelah diperingatkan oleh Elia. Dan satu syarat terakhirnya adalah Ryoma harus tinggal di penginapan ini selama keluarga Reinhardt berada di kota ini juga sampai musim Greyfrog tiba. Karena di musim itu akan ada Lemur Bird yang akan dikontrak oleh Elia pada musim ini. Dikatakan Lemur Bird sangat terkenal karena mereka tidak mudah untuk dijinakan, dan keluarga Reinhardt termasuk Elia mengajak Ryoma untuk bisa datang ke sana juga. Selanjutnya, Ryoma memberitahu rencananya tentang hidup mandiri adalah sebagai petualang dan membuat bisnis jasa laundry menggunakan selai miliknya yang bahkan bisa membersihkan noda goblin sekalipun. Para pengawal dan para maid pun mengatakan kalau bisnis ini pasti akan laku jika Ryoma melaksanakannya karena biasanya para petualang akan membuang perlengkapan jika sudah terkena noda yang susah dihilangkan. Jadi dengan selai milik Ryoma yang bisa membersihkan noda bahkan menghilangkan baunya itu akan sangat laku di tempat ini. Selain itu, Tuan Reinhardt pun di sini meminta bantuan kepada Ryoma jika dia akan tinggal di kota Gimul. Kalau misalkan bisa, Reinhardt ingin Ryoma mengelola tambang yang ditinggalkan agar tidak ada monster lagi di sana. Ryoma pun di sini menerima permintaan itu dengan senang hati. Besoknya, Ryoma dan Elia pergi ke perusahaan dagang Morgan milik Sergei untuk meminta bantuan agar bisa mendirikan usaha laundry. Dan Sergei yang telah melihat demonstrasinya menyetujui akan membantu Ryoma mendirikan bisnis ini. Karena dia yakin usaha ini akan laris manis. Sergei di sini menyarankan Ryoma juga untuk mendaftar ke guild pedagang supaya mempermudah prosesnya. Selain itu, hal ini dibutuhkan supaya Ryoma tidak akan mendapat masalah ke depannya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sesampainya di guild pedagang, Ryoma bertemu dengan guild masternya yang bernama Glisela. Diketahui Glisela memiliki pandangan bisnis yang sangat bagus. Selain itu, dia juga sangat pintar melihat karakter seseorang dengan baik. Lalu Ryoma di sini disuruh untuk menulis formulir pendaftarannya. Selain itu, Ryoma juga langsung diberikan rekomendasi tempat yang cocok untuk mendirikan lokasi bisnis laundrynya karena dia sepertinya tertarik juga dengan bisnis Ryoma yang akan sangat menghasilkan. Dan ketika tiba di lokasi, tempat itu ternyata memiliki lahan yang sangat strategis dengan pemukiman dan guild petualang di dekatnya. Selain itu, tempat ini tidak jauh dari kawasan industri. Akhirnya, Ryoma di sini langsung memutuskan untuk membeli lahan ini. Dan formulirnya akan diurus oleh Sergei. Di sini, Sergei juga akan meminjamkan pegawainya untuk Ryoma supaya bisnisnya bisa berjalan lancar. Hal ini juga dilakukan agar Ryoma tidak mengerjakan semuanya sendirian, apalagi dia masih berumur 11 tahun yang mungkin akan diremehkan oleh banyak orang. Setelah itu, Ryoma di sini mulai membangun rumah dengan bantuan para slime dan sihirnya. Ryoma juga merencanakan untuk membuat asrama untuk para pegawainya sehingga mereka tidak usah jauh-jauh menginap di penginapan lain. Akhirnya bangunan ini hampir jadi. Kemudian Ryoma meminta bantuan pengawal Duke Reinhardt untuk membantunya. Besoknya para petualang juga ikut membantu Ryoma untuk mengecat bangunan ini. Mereka sangat tidak sabar akan peresmian toko ini karena mereka tidak punya waktu untuk membersihkan pakaian mereka, sehingga mereka mungkin akan menjadi langganan toko Ryoma. Ryoma di sini akan menamakan toko laundry ini dengan Bamboo Forest, yang memiliki arti nama belakang Ryoma yaitu Takebayashi. Elia di sini menyarankan Ryoma untuk menanam bunga juga di samping rumahnya untuk mempercantik tokonya. Ryoma pun setuju dengan saran Elia dan Ryoma juga bercerita tentang pekerjaan sebelumnya di dunia lain. Namun dalam arti yang mudah dimengerti kepada Elia yang menanyakan pekerjaan Ryoma sebelumnya karena Ryoma tidak ingin masa lalunya diketahui. Karena telah membantu, Ryoma di sini berjanji akan membuat boneka bersama Elia ketika waktu luang. Karena di dunianya dulu, Ryoma juga membuat sebuah boneka untuk diproduksi.
Besoknya, Ryoma berniat membuat pesta di toko barunya untuk perayaan. Namun sebelum itu, Ryoma pergi ke gereja untuk berdoa kepada para dewa. Di sana, Ryoma bertemu dengan Dewa Kuvo. Karena Dewi Lulutia dan Gain sedang berada di bumi untuk liburan. Bahkan Kuvo juga sempat berlibur hingga ke tempat-tempat yang terkenal misterius di bumi seperti Atlantis. Setelah berbincang, Kuvo memberikan peringatan kepada Ryoma kalau umurnya yang saat ini juga mempengaruhi pemikirannya. Jadi dia menyarankan Ryoma agar mulai berlatih lagi dalam berpikir dewasa. Selanjutnya, Ryoma mengundang orang-orang yang telah memberikan dia bantuan untuk bisa datang ke pestanya yang akan diadakan di tokonya. Lalu, kita diperkenalkan karakter baru kembar yang mana mereka adalah pegawai yang dibawa Serge untuk dipekerjakan Ryoma. Setelah Ryoma selesai mempersiapkan makanan bersama Elia dan para maid, Serge dan kedua pegawainya pun datang. Jadi, Ryoma beserta pegawai kembar itu saling memperkenalkan diri. Mereka bernama Carla Norad dan Kalum Norad. Lalu, Ryoma menjelaskan bagaimana cara mereka bekerja di toko ini, mulai dari cara menerima tamu, menetapkan harga, pembersihan menggunakan slime, dan yang lainnya. Cleaner slime はどんな汚れも落とせるんだ。1袋ごとにいただきます。袋の Tetapi karena memakai slime yang hanya memakan kotoran saja, jadi pakaiannya tidak perlu untuk dijemur karena tidak memakai air untuk membersihkannya. Ryoma pun di sini menunjukkan bagian kantor khusus karyawan dan juga asrama yang bisa mereka pakai setelah selesai bekerja. Tidak lama dari itu, yang lainnya pun mulai berdatangan dan mereka semua langsung bersiap untuk pestanya. Dan ketika Ryoma akan pidato, Ryoma teringat akan kehidupannya yang dulu di mana pertama kali dia bekerja dan tidak ada yang mendengarkan pidatonya sama sekali. Namun di sini Ryoma merasa sangat dihargai dan didengarkan. Pestanya pun dimulai. Kanpai! Di sini Carla dan Kalum bekerja sambil mengawasi Ryoma dan yang lainnya untuk bisa mengetahui seperti apa sifatnya. Tetapi mereka merasa jika Ryoma sangat dihargai oleh orang-orang di sini sehingga mereka berdua mulai mempercayai Ryoma sebagai bos mereka. Semua orang di sini merasa puas dengan hidangan dari pesta ini. Akhirnya hidangan akhirnya telah datang dan menutup pesta kali ini. Setelah semua orang pamitan, Carla dan Kalum yang telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri tentang Ryoma, jadi mereka di sini memutuskan untuk bekerja di sini. Sempat terjadi sedikit kesalahpahaman bahwa Carla dan Kalum mengira kalau Ryoma adalah seorang bangsawan. Tapi Ryoma di sini menjelaskan kalau dia hanyalah kenalan dekat keluarga Jamil dan bukan bangsawan. Besoknya, Ryoma dan yang lainnya mulai membuka toko. Di sini Ryoma di sini merasa sedikit gugup karena takut tidak akan ada yang datang. Jadi Ryoma memutuskan untuk pergi ke kuil petualang untuk mengabarkan pembukaan toko, sedangkan Carla dan Kalum akan menjaga toko. Di sisi lain, Elia pergi bersama salah satu pegawainya untuk melaksanakan latihan sihir. Tidak disangka setelah sampai di kuil petualang, pengumuman tentang pembukaan toko laundry milik Ryoma telah dilakukan oleh petualang Mia dan yang lainnya. Bahkan di tempat lain pun telah diberikan pengumuman ini. Jadi Ryoma merasa sangat berterima kasih kepada mereka yang telah membantunya promosi. Kemudian Ryoma mengambil misi untuk mencari tanaman obat sekalian pergi ke pertambangan untuk mengecek situasi. Karena tidak ada masalah, Ryoma akhirnya langsung pergi ke kuil petualang lagi sambil melaporkan misi dan kembali ke toko. Setelah kembali, Ryoma di sini terkejut karena banyak orang yang mengantri untuk melaundry pakaian dan zirah para petualang yang kotor bekas pertarungan. Ryoma pun di sini membantu Carla dan Kalum untuk bekerja karena mulai kerepotan. Hingga akhirnya mereka tutup dan Ryoma merasa puas dengan lonjakan para pelanggan. Ryoma juga meminta maaf kepada Carla dan Kalum karena tidak mendapatkan istirahat yang cukup oleh keramaian ini. Dia tidak ingin dicap sebagai black company seperti di kehidupan sebelumnya. Jadi Ryoma diberi saran untuk merekrut pegawai lagi agar memudahkan pekerjaan mereka dan bisa bergantian shift untuk istirahat. Kemudian Ryoma pun pergi ke kuil petualang untuk meminta rekrutan pegawai baru kepada guild master pedagang. Setelah pulang, Ryoma di sini memberikan laporan kepada keluarga Jamil tentang bisnis laundrynya yang ramai. Mereka senang jika bisnis Ryoma berhasil tanpa hambatan dan ramai. Kemudian di saat Ryoma akan beristirahat, dia merasa bahagia di sini dan teringat akan masa lalunya yang selalu bekerja tanpa henti dan selalu kelelahan. Hingga akhirnya Ryoma yang saat ini yang telah dipindahkan ke dunia lain bisa beristirahat setelah bekerja keras dengan tenang. Selanjutnya, hari-hari Ryoma berjalan dengan sangat baik dan usahanya pun lancar dan banyak pelanggan yang terus berdatangan. Setelah itu, Ryoma dihadapkan di depan para calon pegawai yang telah dikumpulkan oleh guild master pedagang. Namun kebanyakan dari mereka tidak menyukai dan tidak percaya kepada Ryoma yang masih kecil dan monster slime yang dipekerjakannya. Akhirnya, Ryoma di sini hanya memiliki 2 orang saja yang ingin benar-benar bekerja dengannya. Mereka adalah seorang ayah dan anak yang bernama Fei dan Liling. Dan walaupun kaki Fei itu terluka, tetapi Ryoma bisa menyembuhkan luka itu.
Kemudian Ryoma juga mengatakan kalau mereka mempunyai asrama untuk para karyawan, jadi mereka tidak usah khawatir tentang penginapan lagi. Mereka berdua di sini merasa sangat senang karena telah difasilitasi sedemikian rupa. Tetapi Ryoma di sini menyadari kalau tongkat dan penjepit rambut itu adalah senjata. Dia langsung menanyakan untuk apa itu. Mereka pun di sini terkejut karena Ryoma dapat menyadarinya. Akhirnya mereka di sini menjawab kalau mereka adalah mantan asasin di negara lamanya, namun sekarang mereka adalah orang biasa yang sudah pensiun dari pekerjaan itu akibat negaranya kalah perang. Setelah itu, Ryoma di sini menerima Fei dan Liling untuk bekerja di tokonya. Ryoma juga meminta mereka untuk berjaga di toko jika ada yang mengganggu kenyamanan toko kepada mereka yang mempunyai pengalaman tempur. Setelah sampai di toko, akhirnya mereka bisa langsung mulai bekerja dan membantu Carla dan Calum yang cukup kerepotan melayani para pelanggan. Dengan bantuan Fei dan Liling, akhirnya mereka dapat menghadapi banyak pelanggan di sore hari. Setelah itu, Ryoma mengajak Fei dan Liling ke dalam karena Ryoma berniat menyembuhkan kaki Fei menggunakan Heal Slime. リーリンさんは僕と一緒に来てください。 Seperti yang diduga, kakinya dapat disembuhkan setelah disembuhkan oleh slime milik Ryoma. Mereka pun di sini sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Ryoma yang sudah menerima mereka menjadi pegawai dan menyembuhkan luka kakinya Fei. Apalagi setelah diberitahu lokasi kamar Fei dan Liling, mereka di sini sangatlah senang. Ketika kembali ke toko, di sini Carla memberitahu Ryoma kalau penjualan hari ini meningkat lebih banyak dari biasanya dan mereka yakin kalau sampai usaha laundry ini menyebar lebih luas lagi, maka akan ada banyak pelanggan yang datang ke sini. Ryoma sempat disarankan untuk memulai toko kedua di kota lain, tetapi Ryoma di sini merasa kalau untuk saat ini dia hanya ingin satu toko berjalan lancar terlebih dahulu dan tidak ingin terburu-buru. Ryoma di sini meminta Carla dan Calum untuk menaikkan gaji Fei dan Liling karena mereka memiliki pengalaman tempur militer untuk bisa menjadi penjaga jika terjadi insiden kejahatan di toko ini. Besoknya, Ryoma diberi semangat oleh Eliaria untuk bekerja dan Ryoma pergi ke toko dengan banyak pelanggan yang sudah mengantri dari pagi seperti biasanya. カルラさん、カルムさん、フェイさん、リーリンさんは食事と休憩。 Setelah waktu tutup, Ryoma mengetahui kalau penjualan mereka meningkat hampir 2 kali lipat. Oleh karena itu, di sini Ryoma akan mulai merekrut pegawai baru lagi dan juga seorang koki untuk memenuhi kebutuhan makan para karyawannya. Mendengar itu semua, pegawainya merasa senang karena Ryoma sangat peduli terhadap mereka. Alasan Ryoma melakukan ini karena dia tidak mau hal yang terjadi di kehidupan sebelumnya itu terjadi lagi sekarang. Setelah berkonsultasi dengan Guildmaster pedagang, akhirnya Ryoma diperkenalkan dengan 4 karyawan barunya yang bernama Vina, Maria, dan Jen dari pedesaan kota Gimul, serta Selma yang seorang mantan koki di penginapan kota sebelah. Ryoma pun dengan senang hati menerima mereka semua sebagai pekerja baru di tokonya, dan akhirnya mereka semua bisa bekerja sambil bergantian shift untuk beristirahat dan bisa makan dengan makanan yang bergizi juga. Keluarga Duke Reinhardt pun di sini merasa sangat senang dengan bisnis Ryoma yang semakin berkembang dari hari ke hari. 龍馬さんならきっと。 Lalu, Ryoma di sini berkonsultasi dengan Sergei tentang usaha laundrynya yang semakin lamai. Kemudian, Sergei di sini meminta kepada Ryoma kalau bisa membuat lebih banyak jas hujan untuk menghadapi musim Grellfrog karena biasanya para petualang akan pergi ke danau untuk basah-basahan. Namun, dengan adanya jas hujan pasti akan sangat laku dijual untuk menghadapi itu. Selanjutnya, Elia yang sedang bersama Ryoma menanyakan tentang slime yang sedang memakan bubuk besi dan Ryoma mengatakan kalau ini merupakan eksperimen untuk membentuk revolusi slime baru miliknya. Kemudian mereka pergi ke pertambangan bersama karena Elia akan melakukan latihan bermain biola untuk mendapatkan kontrak dengan Lemur Bird. Karena mereka hanya akan membuat kontrak dengan musik yang dimainkan oleh calon kontraktor mereka. Selagi Elia yang sedang bermain musik yang indah, Ryoma juga mulai pekerjaan untuk membuat jas hujan menggunakan bantuan para slime-nya. Ketika beristirahat, Ryoma yang sudah berjanji untuk membuat boneka akhirnya menunjukkan kemampuannya kepada Elia. クリエイトブロック。大事にします。 Sesampainya di rumah, Elia yang mendapatkan banyak patung boneka ini merasa sangat senang. Keluarga Duke Jamil pun merasa sangat senang dengan pemberian patung buatan dari Ryoma yang sangat detail ini. Lalu, boneka-boneka patung ini akan diberikan kepada Elia yang akan bersekolah di ibu kota agar tidak merasa kesepian di sana. Tetapi Elia juga ingin patung Ryoma dibuat supaya bisa diingat terus. Besoknya, Ryoma pergi ke toko lagi. Dan seperti biasa, karena telah ada banyak pegawai baru yang handal, jadi Ryoma bisa menyerahkan tugas ini kepada mereka. Dan Ryoma bisa kembali membuat jas hujan sambil berlatih dengan para slime. Di sini, Ryoma dikejutkan dengan evolusi slime yang memakan bubuk besi dari kemarin dan menjadi iron slime.
Jadi di sini Ryoma menyimpulkan kalau slime yang memakan segala jenis bubuk logam secara acak maka akan menjadi metal slime. Namun jika hanya memakan salah satu jenis bubuk logam seperti besi saja, maka itu akan menjadi iron slime. Dia merasa senang dengan perubahan itu. Ketika telah sampai di toko kembali, Ryoma melihat kalau jumlah dari cleaner slime mulai terus bertambah karena sering mendapatkan makanan dari kotoran baju dari para pelanggan. Kemudian Ryoma juga melihat kalau penjualan mereka meningkat pesat sebanyak 3 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Ini terjadi karena kabar ini telah menyebar hampir di seluruh kota Gimul. Mereka semua di sini sangat senang dengan peningkatan bisnis ini. Ryoma juga sangat berterima kasih kepada para pegawainya. Namun, Ryoma di sini baru mengingat kalau dia belum memberikan hari libur kepada para pegawainya. Mendengar akan mendapatkan libur, para pegawainya di sini merasa senang karena biasanya mereka tidak akan mendapatkan libur ketika sudah bekerja. Apalagi biasanya banyak kasus tentang eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pedagang ataupun bangsawan yang tidak benar. Ryoma di sini mengingat tentang dirinya yang bekerja sebagai pria kantoran di perusahaan gelap dan dia tidak ingin para pegawainya mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, Ryoma memberikan mereka 1 hari libur per minggu untuk mensejahterakan para pegawainya ataupun bisa gantian shift. Besoknya, Ryoma pergi ke kuil petualang untuk mencari misi. Namun, si resepsionis yang bernama Melin memberitahu kepada Ryoma kalau ada party petualang luar kota yang mendapatkan slime tipe langka. Sayangnya, slime itu tidak bisa dijual di kuil Tamer karena dianggap sampah. Mendengar hal itu, Ryoma di sini sangat tertarik dan berniat untuk membeli slime langka itu. Setelah bertemu dengan party Pierre of Sikum yang menangkap slime itu, Ryoma berkata ingin membeli slime yang mereka tangkap. Tapi salah satu anggota party yang sedang mabuk malah marah kepada Ryoma karena merasa slime-nya tidak bisa dijual mahal. Namun leadernya Pierre of Sikum yang bernama Shin meminta maaf atas kelakuan anggotanya kepada Ryoma. Ryoma mengatakan tidak masalah karena dia memang ingin membeli slime tipe langka itu sebagai peneliti slime langka dan ingin mengkoleksinya juga. Di sini, Ryoma diperlihatkan tipe Bloody Slime yang cukup langka. Pierre of Sikum merasa sangat senang dengan pembelian dari Ryoma yang dihargai cukup mahal. Sebab mereka saat ini sedang krisis keuangan. Mendengar itu, Ryoma di sini menyarankan agar party Pierre of Sikum tinggal di sini terlebih dahulu dan memburu Grell Frog yang akan muncul sebentar lagi. Hal itu mungkin bisa meningkatkan keuangan dari party ini sebab Ryoma tahu kesulitan saat sedang tidak mempunyai uang. Di mana Grell Frog yang bisa dijadikan obat-obatan dan bahan untuk menjadi perisai bisa dijual cukup mahal. Dan mereka berterima kasih kepada Ryoma karena sudah merekomendasikan saran tersebut. Setelah pulang, Ryoma di sini mulai menjalin kontrak dengan Bloody Slime yang kemampuannya adalah mengisap darah dari mangsanya seperti vampir. Dia bahkan bisa sampai menyerap kering darah dari mangsanya. Hal ini cukup berguna untuk membereskan bangkai monster nantinya. Hari demi hari, Ryoma nikmati dengan penuh warna dan penuh kebahagiaan. Para dewa pun di sini merasa sangat senang dengan perkembangan Ryoma di dunia lain ini. Dan akhirnya, musim Grell Frog pun tiba. Elia di sini langsung mengajak Ryoma untuk ikut pergi bersama mereka melihat Elia melakukan kontrak dengan Rimur Bird. Dan tentunya Ryoma juga dipersilakan untuk membuat kontrak dengan Rimur Bird di sana. Besoknya Ryoma dan Elia bersama keluarganya akan mencoba membentuk kontrak dengan burung merpati terlebih dahulu untuk mengetahui kecocokan mereka dan mempelajari sihir hubungan. Karena jika menggunakan slime itu akan menjadi sulit untuk merasakan indera mereka, jadi mereka menggunakan burung merpati yang bisa berbagi koneksi dari berbagai macam indera. Lalu, Ryoma di sini membayangkan penglihatannya yang dilihat oleh burung sama seperti mengendarai drone atau VR, dan tidak butuh waktu lama, Ryoma di sini dapat dengan cepat menguasainya karena terbiasa dengan kamera dan VR di kehidupan lamanya. Tetapi untuk Elia mungkin akan sedikit sulit untuk mempelajarinya. Tidak lama dari itu, Elia pun bisa melakukannya walaupun masih tidak terbiasa. Di sisi lain, Ryoma juga mungkin mempunyai kecocokan dengan segala jenis monster untuk dijinakkan, tetapi kecocokan paling signifikan mungkin dengan para slime. Ternyata, keluarga Reinhardt juga mempunyai berbagai macam kecocokan dengan binatang sihir yang berhasil mereka dapatkan. Contohnya adalah Little Fenrir mirip Elisa, ibunya Elia yang mempunyai berbagai macam kecocokan dengan segala serigala, bahkan dia bisa menjinakkan 100 serigala lebih. Dan para serigala yang telah dijinakkan ditempatkan di gunung khusus sebagai penjaga yang bertugas untuk melindungi banyak tumbuhan herbal yang berguna. Selain itu, Tuan Rainbach ternyata mempunyai monster bertipe naga yang bisa dia jinakkan dengan jumlah kurang lebih dari 20. Yang mana ini merupakan kekuatan yang sangat kuat dan juga mereka tinggal di pegunungan lain dengan monster yang cukup kuat sebagai penjaga agar para monster lain tidak bisa memasuki area pemukiman warga. Hal ini membuat Ryoma terkejut karena ternyata mereka sangatlah kuat. Tetapi Duke Reinhardt sendiri sepertinya tidak terlalu mahir dalam penjinakan, tetapi dia sangatlah ahli dalam seni berpedang dan bela diri.
Beberapa hari telah berlalu dan Ryoma juga telah menjual jas hujan yang telah dia buat kepada Sergei untuk dijual. Akhirnya musim Grell Frog pun tiba. Para petualang pun di sini disarankan oleh Ryoma untuk membeli jas hujan di perusahaan dagang Sergei yang telah menyediakannya seperti yang Ryoma pakai waktu membersihkan toilet waktu itu. Besok lusanya, Ryoma diajak untuk ikut bersama keluarga Elia pergi ke danau dan membuat kontrak dengan Lee Mulbert. Meskipun senang, tetapi Ryoma juga sadar bahwa hari perpisahan dengan keluarga Reinhardt dan yang lainnya akan segera tiba ketika kegiatan ini telah selesai. Hingga akhirnya tiba di hari penjinakan. Mereka pun di sini langsung menuju ke arah danau. Di perjalanan, Ryoma bertemu dengan party petualang Pierre Obsicum. Mereka di sini berhasil memanen Grell Frog dengan banyak berkat saran dari Ryoma waktu itu. Salah satu anggota yang marah karena mabuk telah meminta maaf juga kepada Ryoma atas perbuatannya. Setelah sampai di danau, mereka semua takjub akan keindahan yang disajikan oleh para bulung Rimurberg yang indah. Para petualang lainnya pun di sini sedang sibuk untuk berburu Grell Frog dengan baju anti air yang telah Ryoma buat. Di sisi lain, terdapat seseorang yang mencoba menjinakkan Limurberg dengan permainan sulingnya. Namun dia tidak diterima karena Limurberg itu malah menghinanya. Kemudian petualang itu bertindak ceroboh untuk menyerang kawanan burung itu. Hingga akhirnya dia diserang kembali oleh Limurberg dan membahayakan orang sekitarnya. Bahkan salah satu Limurberg itu mengeluarkan suara aneh yang dapat menyakiti pendengaran semua orang kecuali Ryoma. Dan dengan sigap, burung itu dapat diatasi oleh Ryoma menggunakan sihir silent miliknya. Sayangnya, kawanan Limurberg itu pergi dari sini. Untungnya, semua orang di sini baik-baik saja dengan kejadian ini berkat Ryoma. Semua orang di sini terkejut karena Ryoma tidak menerima serangan itu. Ternyata hal itu dikarenakan Ryoma memiliki ketahanan mental yang sangat kuat, jadi dia tidak terpengaruh dengan suara tersebut. Diketahui juga kalau Limurberg yang mengeluarkan suara itu merupakan tipe yang cukup langka yang biasanya hanya muncul 10 tahun sekali saja. Sayangnya karena kejadian ini mereka harus menunggu Limurberg ini kembali supaya bisa membentuk kontrak dengannya. Selanjutnya, kita diperlihatkan keseharian para pegawai Ryoma yang bekerja di toko bambu forest seperti biasanya hingga tutup. Di sisi lain, Ryoma dan yang lainnya masih menunggu para Limurberg datang kembali. Tetapi Elia di sini sempat putus asa karena mereka tidak kunjung kembali hingga matahari akan terbenam. Ryoma di sini memberikan semangat kepada Elia bersama ibunya juga. Pengawal Hughes di sini mengajari Ryoma sedikit untuk mencairkan suasana hingga Ryoma di sini merasa malu sebab Ryoma disuruh untuk memeluk Elia sambil menciumnya. Lalu Ayah Elia di sini merasa sedikit kesal karena Ryoma mengincar putrinya. Tetapi saat itu kawanan Limurberg datang kembali ke danau tersebut yang membuat semua orang senang. Tanpa basa-basi lebih lanjut, Elia di sini langsung bersiap memainkan musik supaya bisa membuat kontrak dengan mereka. Dan akhirnya Elia di sini dapat menarik beberapa perhatian burung itu, kemudian dia berhasil membuat kontrak dengan mereka. Sekarang giliran Ryoma untuk memainkan musik menggunakan gitar yang terlihat asing bagi orang-orang di dunia ini. Mereka semua di sini menikmati musik yang dimainkan oleh Ryoma karena sangat menenangkan dan menyejukkan hati. Akhirnya banyak Limurberg yang berhasil Ryoma jinakkan juga, termasuk Nightmare Limurberg yang tadinya mengeluarkan suara ketakutan pada semua orang. Ryoma di sini mendapatkan banyak pujian dari semua orang. Tidak disangka Elia juga di sini mempunyai tipe Limurberg tingkat lanjut yang sangat langka berjenis Phantom yang bisa mengeluarkan sihir cahaya. Setelah itu mereka membuat pesta besar-besaran untuk merayakan atas keberhasilan Ryoma dan Elia. Sekaligus pesta ini menjadi pesta perpisahan antara Ryoma dan keluarga Reinhardt yang akan segera berpisah ke ibu kota untuk menyekolahkan Elia di sana. Di sini Elia merasa sedih karena akan meninggalkan Ryoma karena kewajibannya sebagai anak bangsawan harus sekolah saat umur 12 tahun untuk menjaga nama baik keluarganya. Elia juga bercerita tidak mempunyai banyak teman karena status dan kekuatan sihirnya. Hal ini membuat Elia sedikit trauma sebab pernah melakukan kesalahan sewaktu kecil yang menyebabkan kecelakaan terhadap seorang anak bangsawan. Karena hal itu, Elia merasa dia selalu digosipkan tidak baik dari kejadian tersebut.
Tapi di sini Ryoma menyemangati Elia dan tidak merasa takut sedikit pun kepadanya, dan itu membuat Elia sangat senang mendengar perkataan Ryoma. Elia di sini memberikan Ryoma sebuah hadiah ruby sihir mahal pemberian ibunya untuk dijaga sebagai jimat keberuntungan. Dan nantinya Ryoma harus mengembalikannya lagi kepada Elia saat sudah waktunya. Hal ini dipercaya akan mempertemukan mereka kembali dalam waktu yang dekat. Karena dikasih hadiah, maka Ryoma di sini juga memberikan 2 selai miliknya untuk Elia sebagai tanda terima kasih karena mereka mungkin akan berguna. Lalu besoknya mereka berpamitan dengan Ryoma yang akan melatih dirinya dengan baik di kota Gimul ini secara mandiri, dan Ryoma juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Reinhardt yang telah banyak membantunya hingga saat ini. Karena tanpa mereka mungkin kehidupan Ryoma tidak akan semulus ini juga. Lalu Elia di sini merasa panggilan Ryoma terlalu sopan kepadanya sebagai seorang teman. Jadi Ryoma mulai memanggil Nona Elia menjadi Elia saja. Kemudian Elia memperingatkan Ryoma tentang janji mereka yang harus rutin memberi surat dan akan bertemu setelah 3 tahun dan 6 tahun kemudian. Elia berjanji akan belajar semaksimal mungkin agar bisa menunjukkan hasilnya kepada Ryoma di masa depan nantinya. Akhirnya mereka pun berpisah untuk pertama kalinya setelah sekian lama bersama. Meskipun merasa sedih, tetapi mereka berdua memilih untuk maju demi masa depan yang lebih baik lagi saat bertemu satu sama lainnya. Dan film pun berakhir guys. Dan begitulah keseharian dari seorang anak yang merasa dirinya normal, tetapi sebenarnya kemampuan dirinya sangat di luar nalar berkat berkah para dewa yang sangat banyak. Anime ini sangatlah slow life yang lumayan bagus ditonton saat waktu santai. Selain itu, Ryoma juga mendapatkan banyak sekali berkah dari dewa, dan saat ini Ryoma akan berusaha untuk mengembangkan bisnis laundrynya dan kemampuannya sebagai petualang supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Jika kalian suka dengan video ini, admin akan lanjutkan ke season keduanya. Silahkan kalian komen di bawah ya. Jangan lupa juga support channel ini dengan cara like dan subscribe supaya channel ini bisa menyajikan konten-konten menarik lainnya. And until next time, dan see you. Adios.